Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arisdianto dari Aksiomatik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana pengujian statistik atau pengujian uji beda menggunakan uji independent sample test. Uji independent sample test sendiri digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata dari dua kelompok sampel yang berbeda. Mungkin kita untuk lebih jelas kita coba search di Google dulu ya. Kita search di Google di sini uji independent sample test. Kalau kita lihat di berdasar pencarian Google, kita peroleh keterangan secara singkat. Independent sample test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Jadi fokus utamanya adalah uji independent sample test adalah jenis uji parametrik. Berarti kalau uji parametrik diwajibkan untuk sebaran data berdistribusi normal. Satu. Terus untuk mengetahui apa perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan. Jadi dua kelompok ini adalah dua kelompok atau sampelnya dari kelompok yang berbeda. Jadi ada sampel kelompok A dan sampel kelompok D, sampel kelompok B, seperti itu. Untuk rumus uji independent sample test dapat kita lihat di search ya. Kita coba sambil search Google aja. Bentuk yang benar atau yang paling lazim digunakan untuk rumus independent sample test adalah seperti ini. Jadi dia ada nilai T hitung. Nilai T hitung X1, X2 seperti ini. Ada T hitung atau koefisien T sama dengan X1, X2. Jadi X1 adalah kelompok untuk kelas A, misal kelompok X, kelompok 1. X2 untuk kelompok B atau kelompok kedua. N adalah jumlah responden. S1 pangkat 2 ini untuk variansi. Sedangkan untuk 1/n, jadi 1 dibagi jumlah sampelnya seperti itu. Jadi rumus secara umum untuk independent sample test seperti ini. Fokus utama hari ini kita pengujian independent sample test menggunakan program SPSS. Jadi kita tidak akan menghitung dengan manual tapi kita bagaimana sih cara perhitungan independent sample test dengan menggunakan program SPSS. Jadi yang paling sering digunakan itu SPSS sih ya, karena dia juga gampang digunakan dan simple, mudah gitu, dan paling umum seperti itu memang. Pertama kita siapkan dulu untuk datanya. Misal kita punya data penelitian seperti ini, ada kelompok kelas eksperimen, jadi ada kelompok A atau kelompok 1 dan kelompok kelas kedua. Kelompok kedua ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Tujuan kita ingin mengetahui apakah nilai di kelas eksperimen ini berbeda nyata atau berbeda secara signifikan dibandingkan nilai di kelas kontrol. Tuh. Jadi nanti kita uji apakah berbeda secara nyata. Ini ya, misal kita ingin mengetahui apakah perlakuan atau tahap pembelajaran di kelas eksperimen itu lebih baik dibanding di kelas kontrol kayak gitu ya. Nanti bisa menggunakan uji T. Langkah pertama setelah kita tabulasi datanya, ini kita tabulasi seperti ini. Terus kita lakukan pengelompokan data dengan menggunakan coding. Jadi nanti kita beri kode. Jika untuk kelas eksperimen ini ada kita kode 1, maka kelas kontrol kita kode 2. Seperti itu ya. Langkah pertama kita copy dulu ini datanya. Kita copy datanya. Di sampingnya bisa di sebelah sini. Seperti yang saya sampaikan ya, kita beri kode dulu untuk kelas eksperimen. Misal kita beri kode 1. Jadi kita beri kode 1 di samping. Kita beri kode 1, terus kita copy. Terus untuk kelas kontrol kita beri kode 2. Di copy datanya, kita code paste angka, terus kita beri kode angka 2. Seperti ini. Kita tarik ke bawah. Jadi nanti yang kita input ke SPSS adalah nilai
ini, untuk dari tabel ini, terus tabel ini serta tabel hasil codingnya, hasil pengelompokannya. Kenapa? Nanti kan kita juga harus melakukan uji normalitas dulu, ya kan? Uji normalitas menggunakan data yang ini digunakan untuk uji normalitas. Sedangkan untuk uji T-nya kita gunakan data hasil pengkoding tadi atau pengelompokan tadi. Setelah kita kita siapkan datanya, lalu kita siapkan untuk SPSS-nya. Kita buka file SPSS-nya. Kita siapkan untuk versi, saya menggunakan versi 20 karena menurut saya paling enggak terlalu jadul juga enggak terlalu baru, agak ringan gitu. Kita copy datanya, kita copy untuk data di kelas eksperimennya, kita masukkan, paste di sini, terus kita ambil data kelompok kontrolnya, copy, kita masukkan di sini. Selanjutnya sama, serta data untuk hasil pengelompokannya. Kita copy, sebentar, kita copy. Terus kita buka SPSS-nya, kita paste juga di sini. Jadi nanti ada beberapa kelompok data ya. Yang var 1 ini adalah kelas data nilai eksperimen, nilai kontrol untuk data nilai serta data pengelompokan. Jadi di sini kita bisa kasih nama ini nilai eksperimen. Ya, ada eksperimen, ada kontrol, ada nilai, serta ada kelompok seperti ini. Untuk value kita berfokus di data kelompok tadi. Ini kan ada kelompok 1, ada kelompok 2. Ini kita berikan nilai atau value-nya di bagian sini. 1 untuk kelompok eksperimen, seperti yang kita sudah sepakati tadi ya. 2 untuk kelompok kontrol. Oke. 2 untuk kelompok kontrol. Add. Oke. Setelah kita lakukan perubahan nama dan lain-lain, maka dapat kita lakukan uji normalitas dulu. Cara pengujian normalitas dapat dilakukan dengan langkah analyze non-parametric legacy one sample KS. Setelah itu kita masukkan nilai eksperimen dan nilai kontrol ke kolom test variabel. Klik OK. Maka akan diperoleh nilai perhitungan hasil asymptotic to tiletnya. Berdasarkan hasil uji dapat diketahui bahwa koefisien sig untuk kelas eksperimen sebesar 0,267 serta koefisien sig di kelas kontrol sebesar 0,281. Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka dapat diketahui bahwa kedua kelompok sampel mempunyai sebaran data yang normal. Maka uji parametrik dapat dilakukan sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang telah ditentukan. Jadi nanti kan jelas ya. Di sini tadi fokus utamanya adalah bahwa data harus berdistribusi normal. Bahwa uji parametrik, jadi data harus berdistribusi normal seperti itu. Jadi berdasarkan uji diketahui bahwa data normal, maka uji T atau uji independent sample t-test dapat dilanjutkan dengan langkah sebagai berikut. Caranya klik analyze, compartment, terus independent sample t-test. Selanjutnya kita masukkan nilai, ini tadi adalah nilai dari kedua kelas ya, ada nilai dari kelompok eksperimen dan kelas kontrol, masukkan ke test variabel. Terus kelompok di grouping variabel, di define variabel, grup 1 untuk kasih 1, grup 2 kasih 2. Oke. Klik OK. Maka akan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Dapat diperhatikan hasil berikut. Berdasarkan hasil uji untuk uji Levin, jadi dalam uji T ketika kita menggunakan aplikasi ya, menggunakan SPSS,
nanti akan diperoleh dua jenis uji T, yaitu uji T untuk sampel kelompok sampel berpasangan dan uji T untuk kelompok sampel uji T untuk kelompok data yang homogen dan uji T untuk kelompok data yang tidak homogen, seperti itu. Jadi setelah kita ketahui bahwa kelompok data ini dia normal, selanjutnya kita lihat apakah data tersebut homogen atau tidak. Berdasarkan hasil uji, ya kan? Berdasarkan hasil uji dapat diketahui bahwa untuk hasil Levin dia diperoleh koefisien Sigg 0,792. Berdasarkan hal ini maka dapat diketahui bahwa kelompok data mempunyai variansi yang homogen. Oleh karena itu maka uji T equivariant S-sum dapat dilakukan, ya kan? Berdasarkan uji equivariant S-sum diperoleh koefisien Sigg sebesar 0,000. Berdasarkan ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atau yang signifikan kelompok kelas eksperimen dan kelas kelompok kontrol. Untuk mengetahui kelas mana yang lebih bagus dapat dilihat di nilai min-nya. Diperoleh temuan bahwa untuk min kelas eksperimen sebesar 78.900 lebih besar dibandingkan min kelompok kontrol di 70,60, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang gimana sih uji T ini, ya. Nanti bila ada pertanyaan atau ada kesulitan silakan tulis di kolom komentar, serta jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman agar kita bisa belajar bareng, kita bisa mencari pengalaman atau mencari teman yang lebih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.